Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom dan selamat pagi saudaraku. Renungan kita pada hari ini Rabu 25 Mei 2022 dengan judul Kita Akan Mati Terhadap Dosa. Ayatnya terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Satu hal penting bagi kita agar kita dapat menerima dan membagikan kasih Allah yang mengampuni itu adalah mengetahui dan mempercayai kasih yang Dia miliki untuk kita. Setan sedang bekerja dengan setiap tipuan yang dapat dia perintahkan agar kita tidak dapat melihat kasih itu. Dia akan memimpin kita untuk berpikir bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kita telah begitu menyusahkan sehingga Tuhan tidak akan menghargai dosa-dosa kita dan tidak akan memberkati dan menyelamatkan kita. Dalam diri kita tidak ada yang dapat kita lihat kecuali kelemahan. Tidak ada yang merekomendasikan kita kepada Allah. Dan setan mengatakan kepada kita bahwa itu tidak berguna. Kita tidak dapat memperbaiki cacat tabiat kita. Apabila kita coba datang kepada Allah, musuh itu akan berbisik. Tidak ada gunanya engkau berdoa. Bukankah engkau melakukan hal yang jahat itu? Bukankah engkau telah berdosa terhadap Allah dan melanggar hati nuranimu sendiri? Tetapi kita boleh mengatakan kepada musuh itu bahwa darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Apabila kita rasakan bahwa kita telah berdosa dan tidak bisa berdoa, itulah waktunya untuk berdoa. Mungkin kita merasa malu dan sangat hina, tetapi kita harus berdoa dan percaya. Pengampunan perdamaian dengan Allah datang kepada kita bukan sebagai suatu upah untuk pekerjaan itu. Itu tidak diberikan karena kebaikan orang-orang berdosa, tetapi itu adalah suatu pemberian kepada kita, memperolehnya dalam kebenaran Kristus yang tak bernoda sebagai dasar untuk memberikan. Jangan kita coba-coba memperkecil kesalahan kita dengan memaafkan dosa. Kita harus menerima penilaian Allah terhadap dosa, dan itu sungguh berat. Golgota saja dapat mengatakan kehebatan dosa yang mengerikan itu. Jika kita harus menanggung kesalahan kita sendiri, itu akan menghancurkan kita. Tetapi Dia yang tidak berdosa telah mengambil tempat kita. Walaupun tidak layak, Dia telah menanggung kejahatan kita. Saudaraku, sungguh menguatkan renungan kita pada pagi ini yang menyatakan bahwa melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib dengan tubuhnya yang mati untuk menebus dosa kita dan melalui bilur-bilurnya, maka kita disembuhkan. Saudaraku, ini adalah merupakan satu penghiburan bagi kita, karena tidak ada manusia yang dapat memperbaiki hidupnya, tidak ada manusia yang dapat beralih dari dosa yang sudah ada di dalam hidup kita masing-masing, dan hanya yang menjadi hak kita adalah menerima upahnya, yaitu kematian atau maut. Tetapi Tuhan menginginkan dan membuat rencana yang lain untuk keselamatan kita dengan mengambil dosa itu, menanggungnya demi saudara dan saya dengan kematiannya, sehingga ada jaminan keselamatan bagi saudara dan saya. Semoga kita dikuatkan sehingga itu membuat kita semakin teguh dalam iman pengharapan, dan kita akan semakin mengasihi Tuhan untuk melakukan segenap perintah-perintahnya. Hari ini marilah kita biarkan hidup kita berjalan dalam tuntunan kasih-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang sudah menciptakan kami dan juga menebus kami dari semua kesalahan dan dosa, sehingga kami diangkat dari lubang maut untuk dapat memiliki jaminan keselamatan. Terpujilah Engkau untuk kebesaran kasih-Mu ya Bapa. Renungan kami pada hari ini memberikan satu kekuatan bagi iman kerohanian kami, oleh karena kami dapat mengenal diri kami yang tidak memiliki kuasa apapun selain kami ada di dalam Tuhan, sehingga kami dapat kembali dikuduskan dan disucikan untuk layak menjadi anak-anak-Mu. Ya Tuhan, biarlah kiranya kuasa pengampunan dan pendamaian itu menjadi bahagian kami
Dan biarlah kami akan berbalik dan berubah dalam hidup kami, untuk kami dapat disempurnakan dalam tabiat dan karakter seperti Yesus Kristus. Hari ini ya Tuhan, kami siap melangkah di dalam tuntunan kasih-Mu. Dan biarlah Engkau yang akan menjaga dan melindungi ya Tuhan, terhadap semua tantangan dan cobaan yang setan akan lakukan ya Bapa. Dan biarlah kekuatan Tuhan akan berikan untuk kami dapat menjadi pemenang. Bapa, memberkati umat-umat Tuhan dalam bekerja untuk mencari nafkah bagi kehidupan keluarga. Tuhan akan membukakan tingkap langit tercurah ya Bapa, dalam semua yang dikerjakan yang berkenan di hadapan Tuhan dapat berhasil dan memiliki kemajuan. Bagi umat-umat Tuhan yang memiliki pergumulan di dalam pekerjaan, Tuhan akan berikan yang terbaik untuk mereka memilikinya dan dapat menjadi saluran berkat. Demikian juga bagi orang-orang tua yang memiliki pergumulan terhadap anak-anak mereka ya Bapa, pertumbuhan mereka, bahkan usaha-usaha setan membuat anak-anak semakin jauh daripada-Mu. Tuhan yang akan memberkati, sehingga kerinduan orang tua untuk melihat mereka ada dalam kebenaran-Mu menjadi kenyataan. Memberkati dalam semua harapan dan cita-cita mereka. Bapa di surga, juga bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan menguatkan dan memberikan pemulihan yang datangnya daripada-Mu. Terkhusus Tuhan kembali bagi umat-umat Tuhan yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun mereka, biarlah kehadiran Tuhan untuk membawa sukacita, kebahagiaan dengan panjang umur dan kesehatan. Terpujilah Engkau untuk segenap berkat-Mu yang menjadi bagian kami semua pada hari ini. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.